gali lubang tutup lubang. Nah kan harusnya kan berimbang ya. Iya. Jadi yang masyarakat adatnya setidaknya dilindungi dan diakui haknya, rencana pembangunan juga tetap jalan. Selama-lamanya iman, paling tidak kita berusaha untuk menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada 1-2 orang ya terhadap tadi pentingnya untuk Hello Mindshifters, welcome back to Mindshift. Tempat kita para anak muda belajar soal sains, teknologi, bisnis, ekonomi, politik, sosial, dan segala macam topik lainnya secara singkat, padat, jelas, langsung ke pakarnya. Bersama saya Kavin Sultan, balik lagi di episode Mindshift kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Mas Yayan Hidayat. Dia adalah ketua dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Halo Mas Yayan. Halo Mas. Pada episode kali ini kita bakal ngobrolin soal masyarakat adat dan what it means to be them, and apa sih sebenarnya yang ada di dalam sudut pandang mereka gitu. Kira-kira Mas Yayan bisa introduce yourself dulu terlebih dahulu. Yang pertama terima kasih ya karena sudah mengundang di program Mindshift yang saya pikir ini satu program yang luar biasa karena hampir jarang ya yang terutama program-program podcast itu yang membahas atau mengulik berkaitan dengan masyarakat adat. Nah saya dapat undangan ke sini itu agak kaget, wah ternyata ada banyak juga ya pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir penting untuk itu kita diskusikan gitu ya. Terutama di program Mindshift ini, dan ada satu hal yang perlu saya klarifikasi, saya bukan ketua ya bukan ketua ya. Di AMAN saya peneliti yang kemudian AMAN itu sebetulnya sebagai organisasi masyarakat adat. Jadi sudah sejak 1999 ya berdiri, dan kongres pertamanya di Jakarta justru, dan kemudian terakhir ini kemarin di 2022 itu di Papua. Ya, jadi AMAN itu bukan sebagai organisasi kepemilikan perseorangan, tapi dia kepemilikan komunitas masyarakat adat. Dan saya sudah hampir 8 tahun ya di AMAN. Bahkan sejak saya kuliah. Jadi kemudian mendapatkan undangan ini juga salah satu cara juga sebetulnya untuk mungkin belum kenal AMAN, jadi saya juga ikut memperkenalkan, kira-kira begitu ya. Gitu, Mas. Buat ice breaking saya mau kasih pantun dulu, boleh nggak? Boleh nggak ya kawan-kawan? Sambil mikir. Ke bandara mau naik pesawat. Cakep. Kedapetan terminal baru. Cakep. Artinya, selamat datang Mas Yayan Hidayat. Cobalah kita perkenalan dulu. Nah, boleh dong kenalin soal, tadi kan udah ngobrolin soal AMAN dikit, dan aku mau tahu nih sebenarnya background Mas Yayan dari zaman kuliah tadi ya, bisa sampai ke adat tuh, ke AMAN tuh gimana? Bisa ngomongin soal masyarakat adat gitu. Ya jadi dulu memang di S1 ya, saya S1-nya Ilmu Politik Brawijaya. Yang memang ya namanya jurusannya ilmu politik, jadi pembahasannya serius-serius sekali ya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin bukan sosial, mungkin lebih banyak membahas hal-hal yang mungkin sifatnya lebih mudah dipahami, misalkan seperti teknik dan lain sebagainya, itu kan ya hal-hal yang dekat dengan kita ya. Kalau ilmu sosial itu kan bahkan membahas hal-hal yang mungkin non material, misalnya intangible misalnya yang nggak terlihat gitu ya. Jadi saya meneliti sejak 2016 itu soal masyarakat adat. Sejak saya masih mahasiswa. Saya lulus 2017. 2017 dan karena penelitian saya itu jadi banyak. Itu S1 ya Mas? S1. Oke. Saya jadi banyak interaksi dengan organisasi-organisasi masyarakat adat. Kalau Brawijaya itu di Malang ya. Di Malang itu Tengger, kan ada masyarakat adat Tengger. Jadi saya banyak berinteraksi dan kemudian kenallah dengan AMAN ini gitu ya, sehingga ya proses penelitian itu yang membuat saya kemudian dilibatkan dalam organisasi ini gitu ya. Kalau selanjutnya juga setelah lulus saya di Jakarta, jadi Jakarta Coret sebenarnya, UI. Jakarta Coret. UI. Tapi tinggal di Jakarta. Waktu itu ya. Tinggal di Jakarta, kemudian lanjut di UI S2 ya, ilmu politik juga. Jadi dan juga
tesisnya juga meneliti soal masyarakat adat juga. Jadi langsung menjurus ke situ S1 skripsinya masyarakat adat, S2 skripsinya lagi tesisnya soal masyarakat adat. Waktu itu ngebahas soal apa Mas? Masyarakat adat mana? Kalau S1 dan S2 saya bahas soal Minangkabau. Iya. Jadi di Minangkabau itu desa namanya Nagari kan di sana. Jadi saya membahas ya tentang sebetulnya relasi kekuasaan antara pemerintah dan nagari di Sumatera Barat. Kalau di S3 saya juga kemudian lanjut S3 di Ilmu Politik UI. Disertasinya juga berkaitan dengan masyarakat adat juga. Jadi padahal saya sudah berulang kali untuk meminta ke dosen saya sudah selesai meneliti masyarakat adat. Cuman kata dosen yang ngapain harus berhenti. Jadi tetap diteliti lagi. Akhirnya saya ngambil masyarakat adat di Papua dan di Selandia Baru. Parlemen Sami ya. Jadi gitu Mas. OTW kelar nih berarti ya Mas ya? S3 nih? Belum, masih lama. Masih lama, wah. Masih banyak mengalami ini. Tapi kandidat dokteran dong ya? Iya. Ya Mas paham lah kalau kuliah kan tekanannya aman dong, jadi pengen kuliah lagi. Oh ya, tapi gitu. Mas Ayan, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut lagi, saya mau tanya-tanya lagi soal aman tadi tuh. Berarti kan dia sebenarnya aliansi ya. Cuman dia tuh berarti sebenarnya fokusannya di ranah apa, dan maksudnya apa sih sebenarnya praktis-praktis yang dilakukan oleh organisasi ini? Ya. Secara konkret gitu ya. Oke. Garis besarnya aja buat para Mindshifters. Ya, garis besarnya pada deklarasi 1999 itu sebetulnya fokus aman itu ada 4 ya. Yang pertama dia fokus pada gerakan sosial tentu ya, masyarakat adat yang memang aman itu beranggotakan komunitas masyarakat adat. Jadi sekarang itu ada 2.599 kalau saya nggak salah ya. Itu komunitas anggota aman, komunitas adat anggota aman yang tergabung ya. Jadi karena dia organisasi yang berbasis anggota, kemudian dia punya tugas pertama advokasi, yang kedua revitalisasi, yang ketiga komunikasi tentu, komunikasi jaringan dan lain sebagainya, dan yang terakhir itu lebih kepada penguatan identitas ya, konsolidasi organisasi dan sebagainya. Karena di Indonesia ini kan ada banyak sekali masyarakat adat. Paling yang kita tahu itu mungkin etnis besar, misalnya Melayu, kemudian Minangkabau gitu ya, kemudian kalau di timur itu Bugis dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dari etnis-etnis itu ada banyak lagi sub-sub etnis, dari sub etnis itu ada banyak lagi komunitas-komunitas turunan-turunannya. Sehingga memang kalau kita bahas Indonesia itu ya kita nggak terlepas dari masyarakat adat sebetulnya kan, karena kita kan sebagai negara yang sangat multikultur. Sehingga aman itu sebetulnya dihadirkan untuk mengorganisir dan mengkonsolidasikan komunitas antar masyarakat adat. Paham. Jadi yang di Sumatera bisa kenal dengan yang di Papua, yang di Sulawesi Selatan bisa kenal dengan tetangganya Sulawesi Barat. Misalnya. Berarti tadi dalam sistem yang base-nya anggota tadi ya, berbasiskan anggota tadi itu isinya emang kepala-kepala sukunya dan lain-lain. Oh, tidak hanya kepala suku ya. Jadi komunitasnya itu emang orang-orangnya juga ya. Jadi kalau kepala suku kan hanya salah satu di antara banyak kepala suku. Jadi bisa jadi dalam satu komunitas itu ada banyak kepala suku misalnya. Karena kan kepemimpinannya bukan kepemimpinan hierarkis ya, tapi kepemimpinan kolektif gitu ya. Kalau Sumatera Barat misalnya ngomong soal Minangkabau itu kepala sukunya disebut sebagai Ninik Mama. Ninik Mama itu ada banyak Ninik Mama antar suku, antar marga masing-masing ya, antara. Jadi gitu kira-kira membayangkan. Berarti sebenarnya grassroots banget dong ya. Sangat grassroots. Sistem organisasinya ya. Sistem organisasinya sangat grassroots. Makanya aman itu ada pengurus besar di tingkat nasional ya di Jakarta, ada pengurus wilayah di tingkat provinsinya, kemudian pengurus daerah di tingkat kabupaten, dan paling bawah adalah komunitas ya. Nah, justru komunitas ini yang pemegang kedaulatan kira-kira di organisasi, karena dia yang punya hak suara kira-kira gitulah kalau di organisasi, membayangkan sebuah organisasi formal gitu. Paham. Kira-kira gitu. Berarti emang salah satu job desk dari aman ini adalah sebenarnya jatuhnya tadi ya raising awareness dan proteksi lah ya, proteksi terhadap identitas dan kayak melestarikan keberadaan masyarakat adat Indonesia lah ya. Betul. Dan pluralitasnya. Betul. Karena karena memang kan ya kita kan punya banyak sejarah ya. Dan sejarah itu kan tentu sudah mengalami banyak perubahan juga.
Nah, perubahan-perubahan sejarah itu sebetulnya yang dicoba diproteksi ya, agar tidak kemudian kita kehilangan identitas ya. Karena kan sejarah itu berkaitan dengan identitas. Akarnya kan di situ. Ya. Berarti langkah-langkah yang diambil oleh Aman untuk kayak raising awareness nih ke general public, kayak ya contohnya ke anak-anak seusia saya juga gitu, kayak ya tadi juga sebenarnya Mas Yayan udah sempat ngomong bahwa kayak di sini tuh sebenarnya banyak banget sub etnis yang kita semua tuh nggak tahu banget, gitu. Mas, banyak banget. Strategi dari Aman sendiri tuh untuk jatuhnya mensosialisasikan dan mengedukasi ya masyarakat tuh lebih ke kayak gimana? Masyarakat urban dan lain-lain gitu. Kalau kita bahas masyarakat adat itu kan dia punya 4 penanda ya. Kita membedakan mana yang masyarakat adat dan bukan masyarakat adat. Biasanya kan itu diskusinya kering. Iya sebenarnya. Anda masyarakat adat atau bukan kan kira-kira gitu. Garisnya di mana nih? Gitu. Garisnya di mana nih ya? Kalau biasanya kami itu mengidentifikasi dengan 4 penanda. Yang pertama yang disebut sebagai masyarakat adat itu dia punya identitas dan sejarah asal usul. Jadi kalau Mas Kavin itu ditanya, Mas sejarah asal usulnya gimana? Mas bisa menceritakan dulu kampung saya di sini misalnya. Di mana? Saya dulu di Bandung. Di Bandung. Misal di Bandung. Di Bandung itu saya tinggal di salah satu kampung. Dulu leluhur saya ini. Sudah bisa menjelaskan pendahulu ada sebelumnya. Origin bla bla bla. Itu ya kira-kira sejarah yang menyatakan kepemilikan atau tempat tinggal kira-kira gitu ya. Berarti itu kriteria pertama ya? Itu kriteria pertama. Dia punya sejarah identitas asal usul lah ya. Yang kedua dia punya lembaga adat. Jadi, membayangkan lembaga adat itu bukan sebagai lembaga formal yang dia harus terdaftar di Kemenkumham misalkan. Gitu enggak. Tapi dia biasanya muncul untuk penyelesaian sengketa atau konflik misalkan. Musyawarah. Atau kadang dia bermusyawarah ketika ada anak kemenakannya kalau bahasa Sumatera Barat ya. Itu mau menikah misalkan. Itu biasanya muncul lembaga-lembaganya untuk memusyawarahkan. Kira-kira gitu ya. Berarti sebenarnya ngurusin affair-affairnya sih. Ya, kira-kira gitu lah. Urusan internal dan eksternalnya, kira-kira gitu ya. Itu urusan keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga dia punya wilayah adat. Jadi kalau misalkan Mas lihat di Batak, misalkan orang Batak itu dia punya marga-marga. Marga-marganya itu selalu jadi kalau misalkan kita nanya, marga apa? Marga A misalkan Simanjuntak. Nanti orang yang nanya itu bisa tahu, kau kampungnya di sana ya, kira-kira gitu. Jadi marga itu penanda wilayahnya. Jadi kalau misalkan biasanya misalnya orang-orang yang bermarga Simanjuntak atau kemudian yang lain ya Nababan dan lain sebagainya itu selalu berkaitan dengan atau selalu merujuk pada daerah-daerah di Toba misalkan. Nah itu marga itu sebagai simbol dari wilayahnya, dia punya kepemilikan wilayah, kira-kira gitu, wilayah adat. Yang terakhir masyarakat adat selalu punya yang disebut dengan tadi identitas ya. Dan identitas dari wilayah adat gitulah kira-kira. 4 penanda itu yang membedakan antara masyarakat adat dan bukan masyarakat adat. Identitas terakhir, terus kepemilikan wilayah, lembaga dan hukum. Hukum adat. Dan hukum. Sama yang pertama tadi adalah asal usul ya. Asal usul. Ya. Jadi 4 penanda itulah yang kemudian membedakan antara masyarakat adat dan bukan masyarakat adat. Aman menggunakan 4 penanda itu untuk mengidentifikasi. Gitu. Mana yang bukan dan mana yang masyarakat adat. Kira-kira gitu Mas. Jadi kalau misalkan seringkali nih kadang banyak kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan itu masyarakat adat misalkan. Nah kalau kami mendefinisikan itu bukan masyarakat adat. Itu bukan, nggak termasuk karena itu ya? Kerajaan itu kan sistem pemerintahan ya. Kira-kira gitu ya. Jadi dia bukan sebagai kelompok masyarakat gitu ya. Ya dia sistem yang dulunya eksis ya. Kemudian yang sampai sekarang mau dibangkitkan kembali. Misalkan Jogja, bahas Kesultanan Jogja kan berarti ya itu sistem pemerintahannya Jogja. Kira-kira gitu kan. Kira-kira gitulah yang membedakan antara masyarakat adat bukan masyarakat adat dan kerajaan atau kesultanan. Kira-kira gitu. Dari kancahnya Mas Yayan di dalam Aman nih, menurut Mas Yayan ada tantangan yang paling berkesan gak sih dalam research dan dalam advokasinya? Tantangan kami itu dari tahun ke tahun justru awareness publik ya. Awareness-nya itu jadi, benang merahnya itu terus ya? Benang merahnya itu terus. Jadi kita harus banyak meyakinkan orang lain gitu ya, terutama anak-anak muda, kenapa penting untuk melindungi masyarakat adat. Karena selama ini di kita kan kenapa harus dibedakan? Pertanyaannya begitu.
kenapa masyarakat adat harus diakui misalkan lewat undang-undang atau lewat peraturan daerah atau kemudian peraturan-peraturan yang lainnya. Kan masyarakat adat sama aja dengan masyarakat yang lain. Iya, Kira-kira kan gitu ya. Malah apa pendefinisian tadi atau delineasi tadi dengan ada kriteria tersebut malah diputarbalikkan tadi ya narasinya. Betul. Jadi kayak kok jadi kayak diskriminatif ya? Betul. Atau gimana? Kira-kira gitu. Nah, ternyata tantangan awareness itu bukan hanya pada anak muda, tapi politisi juga misalkan. Karena politisi ini kan pemangku kebijakan ya. Iya. Yang kita hampir sebagian besar urusannya itu ada di pemangku kebijakan. Di tangan mereka. Di tangan gitu, mereka. Iya. Jadi nasib atau hajat hidupnya masyarakat adat itu ada pada kekuasaannya politisi misalkan. Nah, sementara politisinya misalkan belum banyak yang memahami kenapa penting untuk mengakui masyarakat adat. Nah, jadi seringkali kita melakukan kampanye-kampanye juga gitu ya. Tapi memang ya itu tadi setiap tantangan advokasinya kita memang harus lebih banyak menghabiskan tenaga untuk melakukan awareness publik daripada mendorong agenda kebijakannya. Kira-kira gitu. Dan juga sebenarnya harusnya agenda kebijakannya juga harusnya inklusif terhadap harusnya harusnya. Ya itu tadi. Mungkin dari Mindshift ini saya juga harus belajar ya bagaimana kemudian mengemas kata-kata dengan mudah gitu ya untuk bisa dipahami oleh publik misalkan. Tapi tadi Mas sempat bahas soal kayak kenapa harus dibedakan, kenapa harus dicirikan gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan saya sih, kenapa gitu? Apakah jadinya masyarakat adat tuh harus punya special rights gitu yang dilindungi atau gimana atau kayak maksudnya argumentasi di balik bagaimana cara kita ngehandle dan melestarikannya itu kenapa harus dibedakan dengan masyarakat pada umumnya? Pada gitu, umumnya gitu, dengan definisi tadi gitu. Saya pikir mudahnya untuk kita pahami adalah masyarakat adat itu kan di Indonesia ini ada dua hak ya, ada hak individu dan hak kolektif. Oke, kita sering diomongi sebagai negara yang menjunjung tinggi gotong royong misalnya. Iya. Gotong royong itu kan hak kolektif sebetulnya, kolektivisme lah ya, ke sesama gitu ya, bersolidaritas kira-kira gitu. Nah, masyarakat adat dan masyarakat biasa itu perbedaannya ada pada haknya itu. Kalau masyarakat adat dia selalu mengedepankan hak kolektifnya. Jadi tanggung jawab kolektifnya lebih besar daripada tanggung jawab individualnya. Jadi kalau misalkan Mas Gavin, Mas tidak mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat, tanggung jawab Mas adalah pada diri Mas sendiri dan pada keluarga, individunya kira-kira begitu. Tapi kalau masyarakat adat tanggung jawabnya termasuk menjaga warisan leluhurnya yang ada di wilayah adatnya. Ketika wilayah adatnya hilang, maka krisis identitasnya terjadi. Identitasnya pun juga hilang, kira-kira kan gitu ya. Banyak juga masyarakat adat yang hari ini terancam dalam tanda kutip punah misalkan karena wilayah adatnya yang semakin menyempit ya. Karena ingat keterhubungan antara wilayah dan individu tadi itu sangat kuat gitu ya. Nah, inilah yang menjadi atau yang membedakan antara masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang mengidentifikasi diri bukan sebagai masyarakat adat misalnya. Berarti memang masing-masing anggota ya itu tadi bedanya dengan hak dan tanggung jawab kolektif versus yang individual. Ya kira-kira gitu. Emang dia berdiri sendiri pun udah menjadi representasi dari adatnya dia secara kolektif gitu ya. Paham. Jadi dia tidak berdiri sendiri kira-kira gitu ya. Ngerti. Tapi dia bertanggung jawab atas kelompoknya, kaumnya gitu ya. Tanahnya, wilayahnya kira-kira gitu. Tadi Mas soal Mas sempat singgung soal kayak wilayah dan bagaimana itu menjadi hal yang penting nih. Ya. Ini kayaknya sebenarnya ada isu yang ada isu yang lumayan hangat nih soal ini nih. Ya langsung aja lah ya, langsung kita tembak lah ya. Raja Ampat tuh. Ada dua kata itu tuh. Waduh, saya keringat dingin banget. Langsung aja deh. Bridgingnya emang agak lompat nih, tapi emang sebenarnya ini kayaknya jadi satu hal yang patut dan menarik untuk kita bahas gitu. Ya. Dengan isu yang sekarang sedang terjadi nih ya, masyarakat awam nih dan saya juga pribadi gitu ya, kita semua kan paham bahwa terjadi semacam wilayah yang tadinya sebenarnya layaknya dilestarikan gitu, dan mungkin kebanyakan orang menganggapnya ini adalah wilayah yang menjadi objek pariwisata juga. Ini kini sedang jatuhnya ya, ada yang nambang lah di situ. Ya intinya gitu deh, bahasa awamnya nih. Nah, menurut pandangan Mas Yayan sendiri nih, ini awam aja nih ya buat para mind shifters.
Bisa kasih ini nggak sih sebenarnya kisi-kisi ini sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana yang seharusnya ada gitu? Iya. Gitu. Iya. Di Raja Ampat ya. Iya. Apa namanya? Pertama memang yang harus diketahui bahwa yang terjadi pada Raja Ampat itu bukan baru-baru ini aja. Jadi sebenarnya ada banyak episode sebelumnya yang itu cukup panjang permasalahannya, dan Greenpeace ya yang itu mengangkat ke publik kan, itu memang sudah lama memang menangani atau mengangkat isu ini berkaitan dengan Raja Ampat. Yang pertama memang hampir sebagian besar wilayah Raja Ampat itu adalah kawasan hutan lindung. Ya dan konservasi, karena dia kan merupakan destinasi wisata paling favorit. Mas pernah ke Raja Ampat? Belum. Pengen sih tapi. Penonton pernah ke Raja Ampat? Ada manusia yang pernah. Ya kalau dilihat kan Raja Ampat menjadi destinasi wisata utama kan kira-kira gitu. Nah kalau dalam peraturan destinasi wisata utama itu yang paling penting adalah dijaga lingkungannya ya, konservasinya itu dijaga. Misalkan tidak hanya lingkungan di daratannya tapi juga kan yang diunggulkan dari Raja Ampat adalah lautnya kira-kira gitu ya. Airnya itu. Tapi yang paling penting selain dari hutan dan laut, di sana adalah hampir sebagian besar itu adalah wilayah adat. Ya, ada 4 suku besar di sana. Ada suku Maya, suku Maibat, satu lagi saya lupa ya. Ada 2 lagi. Tapi yang setidaknya hampir sebagian besar wilayah di sana itu ditinggali atau didiami dengan masyarakat adat. Kalau kita bicara Papua kan hampir sebagian besar Papua itu adalah masyarakat adat. Iya. Ya, dan sayangnya, sorry saya motong sebentar. Sayangnya yang orang-orang tahu dari Raja Ampat tuh sebenarnya keindahan lingkungan dan alamnya ya. Betul. Dan kayak view-nya dan pemandangannya. Dan tapi memang indah kan. Iya, tapi jarang yang ngomongin soal adat ya. Betul. Dan memang kan juga saya kira kebudayaan-kebudayaan di sana juga diangkat sebagai destinasi wisata. Iya. Sebetulnya. Cuman memang yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana dalam tanda kutip perlindungan terhadap pemilik wilayah di sana kira-kira gitu, atau yang kita sebut tadi sebagai masyarakat adat. Misal Mas ya, di sana ada 4 izin yang ada, 4 atau lebih ya. Ada PT GAK dan lain sebagainya itu ya. Misalkan saya jelaskan satu perusahaan yang baru-baru ini juga dicabut, itu hampir izin konsesinya itu satu wilayah GAK itu. Jadi wilayah GAK itu saya lupa datanya. Wilayah GAK itu seluas berapa meter gitu ya. Nah izinnya itu izinnya itu sampai 6.000 sampai 10.000 hektar gitu ya. Yang itu hampir sebagian besar pulau itu izinnya dimiliki oleh PT GAK perusahaan tersebut gitu ya. Dan tidak hanya di daratan tapi juga di laut juga. Nyampe ke laut. Konsesinya sampai ke laut. Sehingga ketika dicabut izinnya, pertanyaan kita cuma satu, bagaimana rehabilitasinya? Iya. Jadi ketika mereka kan sudah mengeksplorasi di wilayah itu, setahu saya izin konsesinya 2013, dimulai dari 2013 sampai 2033 ini baru habis. Ya. Jadi dari tahun segitu sebenarnya. Dari tahun 2013 masuknya PT GAK itu. Ada juga PT KW namanya. PT KW itu kepemilikan Cina kalau tidak salah. Dan itu dari mana Mas? Gimana? Orinya dari mana? Kan PT KW. PT KW. KWI. Oh KWI. Sorry. Kirain PT KW. Mana, gitu. Itu baru masuk 2025 kemarin Januari ya. Izin konsesinya ini koreksi kalau salah. Setidaknya datanya begitu. Nah artinya ketika izin atau eksplorasi itu sudah dimulai dari 2013, artinya kan sudah banyak pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sana. Ketika izinnya dicabut, maka perusahaan kan wajib melakukan rehabilitasi wilayah di sana. Jadi kalau dicabut ya itu juga harus seiring dengan rehabilitasi yang dilakukan. Dan memang protes-protes masyarakat adat, terutama suku Maya di sana, itu sudah dimulai juga dari sejak awal masuknya izin konsesi itu dari 2013 itu. Jadi kebetulan juga momentumnya dapat baru-baru ini saja gitu ya, yang memang perjuangannya teman-teman sudah lama sekali. Nah itu mungkin yang selama ini tidak terekspos dengan baik ya, bagaimana sebetulnya protes-protes itu sudah muncul bahkan sebelum tahun 2025 gitu ya. Dan ini yang jarang terlihat di media ya, maksudnya hal-hal ini yang mungkin jarang ya. Iya. Jarang terlihat. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat lebih detail, misalkan persoalan Raja Ampat itu sebetulnya akan mengetahui bagaimana
masyarakat adat di sana itu berjuang dengan keras gitu ya menjaga wilayahnya gitu ya. Kira-kira gitu Mas. Paham. Saya mau tanya opini Mas saya nih soal narasi pembangunan yang sedang terjadi nih berarti ya. Yang ya baru-baru ini izinnya dicabut sih memang. Banyak orang kan ngelihat proyek-proyek ini tuh proyek-proyek ya mega proyek inilah ya jatuhnya proyek-proyek besar ini kayak tambang nikel buat bahan baku baterai ya berarti ya EV ya buat electric vehicles ya. Iya. Kan lagi banyak nih sekarang ya. Iya, banyak orang yang melihat ini kan sebagai simbol atau lambang dari kemajuan in a way ya maksudnya. Tapi apa sih sebenarnya Mas yang sering luput dari proses kemajuan ini gitu? Apa yang orang sering lewatkan terlepas dari ya selain tadi gitu soal kayak pelestarian adatnya jadinya nggak dilihat gitu. Ini nih yang sering salah paham. Kebanyakan orang menganggap bahwa masyarakat adat itu menolak pembangunan. Sebetulnya tidak. Ya, sebetulnya tidak. Dalam proses pembangunan ya sebetulnya kan pembangunan itu ya baik-baik saja gitu ya. Iya. Kita juga tidak bisa menolak kemajuan misalkan, menolak modernisasi itu kan suatu hal yang sangat tidak mungkin gitu ya. Seiring peradaban kita maju seiring otomatis banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Research dan teknologinya juga maju. Yang paling penting dari proses pembangunan sebetulnya adalah satu, pelibatan. Di masyarakat adat itu atau di kesepakatan internasional ada yang disebut dengan FPIC. Free Prior Information Consent. Jadi ketika Mas punya rencana untuk membangun kos-kosan misalkan di wilayah Mas di Bandung sana, Mas juga wajib memberitahukan RT-nya kan kira-kira gitu. Oh iya, tadi namanya apa Mas? FPIC. FPIC. Free Prior Information Consent. Iya, tadi kalau misalkan bikin kos-kosan, iya harus ngasih tahu RT. Harus ngasih tahu RT atau harus ngasih tahu kepala desanya. Buka usaha di mana atau gitu kemudian melibatkan masyarakat yang di sekitar kos-kosan itu kan kira-kira gitu ya. Itu yang disebut dengan FPIC. Nah, berikut juga kalau kita tarik ke rencana-rencana investasi skala besar gitu. Skala besar. Sedangkan mau bangun kos-kosan aja Mas harus memberitahukan RT. Tapi kalau kita apalagi membangun investasi yang berskala besar seperti misalkan IKN gitu ya atau kemudian Raja Ampat. Ya itu juga wajib untuk memberitahukan atau menginformasikan terlebih dahulu sebelum rencana investasi itu dilakukan atau pembangunan itu dilakukan. Gitu ya. Dan juga lah ya. Biar nantinya gak memunculkan pertanyaan atau konflik gitu ya. Bahkan juga dalam prinsip FPIC itu juga salah satunya ya ini kesepakatan internasional di mana kita juga meratifikasi. Si perusahaan yang punya rencana untuk melakukan investasi itu wajib menginformasikan dengan bahasa mereka sendiri yang mudah dipahami. Dengan masyarakat setempat supaya mereka mengetahui rencana investasi ini sebenarnya mau ngapain. Ya intinya harus setransparan mungkin lah. Dan ini sebenarnya common courtesy lah ya. Maksudnya ini sesuatu yang etis untuk dilakukan. Betul. Nah ini yang tidak banyak terjadi Mas. Itu gitu. Dia. Nah ini yang tidak banyak terjadi. Yang terjadi adalah tiba-tiba masuk di wilayahnya nggak tahu apa-apa nggak tahu apa-apa tiba-tiba sudah membawa izin misalkan dan kemudian mereka diminta pindah karena wilayahnya sudah berada dalam wilayah konsesi perizinan tadi ya siapa yang nggak marah dong misalnya rumah saya tiba-tiba jadi kepemilikan orang lain saya marah dong kira-kira kan gitu ya. Nah ini yang terjadi selama ini dalam proses pembangunan di kita. Kalau sebetulnya pelibatan atau prinsip FPIC itu dijalankan, saya yakin 100% konflik itu mungkin bisa minim sekali terjadi, gitu ya. Jadi FPIC itu sebenarnya sebagai manajemen konflik dan perlu juga dipahami bahwa tidak ada masyarakat adat yang menolak pembangunan. Ada. Apalagi menolak teknologi gitu ya. Saya kampung saya ini wilayah adat. Saya dan tergabung sebagai anggota AMAN juga. Saya juga menggunakan HP. Saya juga sekolah misalkan dan lain sebagainya kira-kira gitu. Dan tidak menolak modernisasi misalkan. Sebenarnya jadi agak kayak tadi cerita Mas Yayan tadi sebenarnya jadi agak kayak ini ya film Sekolah Rimba ya. Iya kan ya? Iya, Sekolah Rimba. Iya kan waktu itu saya tahu itu di Jambi kan. Waktu itu soal sawit ya kalau nggak salah ya. Sawit ya orang rimba itu ya. Dan emang kebanyakan edukasi itu belum advance lah nyampe ke masyarakat sana. Dan jadinya hal itu tuh malah jadi senjata gitu bagi orang-orang yang ingin berinvestasi di sana gitu. Jadi kayak kemampuan literasi mereka tuh yang kekurangan itu malah jadi kayak ya udah ini ya, karakter masyarakat kita ini sebenarnya kan sederhana Mas. Yang penting dikomunikasikan kan kira-kira gitu. Iya benar. FPIC itu ya sebenarnya bahasa mudanya komunikasi. Gitu ya. Bahkan kalau is key berarti ya. Misalnya kalau Mas sebagai Gen Z gitu misalnya. Kalau Mas tidak dikomunikasikan misalnya atau tidak dilibatkan Mas kan juga kadang merasa wah kok
ada grup WhatsApp yang tidak ada saya misalkan. Kayak kira-kira gitu. Iya, kadang-kadang ada ya aduh itu sakit hati banget. Itu kan sakit hati banget. Kalau misalnya lagi kuliah gitu ada kerja kelompok gitu. Ternyata kita kelompok satu nih. Ternyata mereka bikin grup WhatsApp lain kelompok satu no kafein gitu. Coba itu kan sakit hati. Bikin sendiri. Kira-kira gitu. Nah mudahnya kita membayangkan kira-kira gitulah Mas. Berarti emang kuncinya ya FPIK tadi ya ujung-ujungnya communication is key. Iya. Tuh Mindshift. Mindshifters bukan cuman masalah hubungan romansa doang juga. Romansa doang gitu. Sampai skala segini juga communication is key. Gitu. Iya. Saking pentingnya komunikasi itu kan. Kan kira-kira gitulah Mas. Mudahnya ya. Tapi berarti saya mau tanya lagi nih soal seluruh problema ini nih. Kira-kira menurut Mas Yayan ada apa nggak ya? Ada state atau ada sebuah keadaan yang ideal nggak ya? Di mana apakah kita semua bisa ketemu di tengah gitu? Apakah ada kolaborasi yang bisa tercipta gitu? Apakah di kemudian hari gimana caranya biar perusahaan-perusahaan atau policy makers gitu semuanya tuh bisa transparan gitu dan mencapai suatu agreement juga terhadap orang-orang dari masyarakat adat biar semuanya tuh bisa jatuhnya apa ya bahasanya coexist lah. Iyalah coexist ya. Dan semuanya tuh bisa berjalan menuju satu visi yang sama ya. Ini kan kita semuanya ingin semuanya maju lah. Ini gitu. Ya saya pikir ya tadi kolaborasi itu sangat penting dan itu selama ini yang kita lakukan mendorong pertemuan ya antara negara ya swasta dan masyarakat adat. Kira-kira kan gitu ya. Pertemuan itu juga bukan hanya sekedar bertemu saja tapi ada kesepakatan yang saling menjaga satu sama lain. Kira-kira gitu ya. Negara kemudian dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya mengeluarkan undang-undang yang mengakui dan melindungi masyarakat adat. Swasta juga menghormati misalkan hak yang sudah diakui tadi gitu ya. Masyarakat adat pun juga berkontribusi terhadap negara dan swasta tadi. Nah kira-kira kan gitu. Nah kalau misalkan itu bisa terjadi, kolaborasi itu terjadi, saya pikir tidak banyak tuh persoalan-persoalan yang mengenai dengan rencana investasi, pembangunan dan lain sebagainya. Nah tapi kan kadang kolaborasi ini tidak terjadi. Negara kadang hanya dengan swasta tanpa melibatkan masyarakat adat. Kan kira-kira gitu ya. Nah ini yang kadang memunculkan masalah nih, memunculkan perdebatan begitu ya. Dan Aman itu sejak 2009 itu mendorong yang disebut dengan rancangan undang-undang masyarakat adat. Ya itu sejak 2009 dan sampai saat sekarang tuh masih berproses. Jadi sudah hampir berapa puluh tahun gitu ya. Ini undang-undang itu juga belum disahkan gitu ya oleh DPR. Nah itu juga satu persoalan tuh. Sebetulnya undang-undang yang kita dorong, rancangan undang-undang masyarakat adat itu lebih kepada bagaimana mendudukkan atau menghadirkan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat adat. Supaya tadi masalah-masalah mengenai pembangunan ini tidak berkepanjangan kira-kira gitu ya. Dan masyarakat adat mendapatkan haknya yaitu hak untuk diakui dan dilindungi. Sebenarnya persoalan itu saja. Itu aja ya. Gitu ya. Cuman kan ya itu tadi ada banyak sekali perdebatan-perdebatan yang terjadi begitu ya. Apalagi kalau sudah bahas tentang sumber daya alam misalkan. Iya. Nah ini yang sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan-perdebatan lah. Resources tadi. Ya gitulah ya. Ya sebenarnya jadinya agak apa ya rasa-rasanya agak hipokritikal juga ya, agak hipokrit juga tadi pertambangannya digunakan untuk ngambil resource nikel gitu, terus itu digunakan buat EV ya, electric vehicles yang harusnya lebih, maksudnya ini kan argumennya tuh diproduksi biar renewable dan jatuhnya sustainable. Cuman ya ternyata dengan hadirnya EV ini juga menghancurkan ini gitu. Jadi kayak gali lubang tutup lubang gitu. Gali lubang tutup lubang. Nah kan harusnya kan berimbang ya. Iya. Jadi yang masyarakat adatnya setidaknya dilindungi dan diakui haknya, rencana pembangunan juga tetap jalan. Ya. Jadi saya pikir itu bukan satu hal yang bertentangan. Ya. Iya. Keinginan negara untuk mengakui dan melindungi dengan keinginan negara untuk membangun itu kan sebetulnya bisa jalan bersamaan. Iya. Kan gitu ya. Cuman kan ya seringkali itu kontras ya di lapangan. Karena tadi persoalan komunikasinya yang tidak selesai. Saya pikir lebih banyak persoalan itu berakar pada konteks komunikasi. Dan kalau bahasa kerennya itu ya political will negaranya untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat. Keinginan politis. Keinginan politik, kehendak politik, kira-kira gitu.
Tadi Mas Yayan sempat bahas soal kayak bagaimana masyarakat adat itu sangat kental dengan wilayahnya dan tadi juga salah satu dari kriteria 4 itu ya, yang dimana masyarakat adat itu bisa diakui sebagai sebuah masyarakat adat gitu. Ada contoh nyatanya nggak sih sebenarnya praktik-praktik apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat adat menjaga kelestarian si lingkungannya sendiri gitu dengan caranya sendiri itu kayak gimana? Iya. PBB itu pernah mengeluarkan data Mas 2023 kalau tidak salah bahwa masyarakat adat itu menjaga keragaman 80% keragaman hayati dunia. Biodiversity-nya ya berarti. Biodiversity-nya. Dan meskipun jumlah masyarakat adat secara global itu ya hanya 5%. Jadi artinya keberlangsungan hidup itu 80%-nya dijaga oleh masyarakat adat. Kira-kira gitu ya. Ini dalam konteks global gitu ya. 80% sementara masyarakat adat cuma berapa? 5% tadi? 5% totalnya. Jadi misalkan kalau kita sekarang rame-rame nih bersoalan dengan efek rumah kaca, dengan perubahan iklim dan lain sebagainya. Bukan band ya, ini ngomongin efek rumah kaca. Ini ngomongin hal yang lain ya. Iya, bukan band ya. Mas, Khalil ya. Jadi saya pikir itu tidak jauh-jauh. Kenapa perubahan iklim terjadi ya karena hutannya banyak sudah hilang misalkan. Kenapa es mencair ya karena memang ada banyak sekali polusi-polusi yang ada misalkan dan tidak ditutupi dengan emisi dan lain sebagainya gitu ya. Dan ada banyak sekali juga praktik-praktik pengetahuan tradisional di masyarakat adat itu yang tujuannya adalah konservasi. Misalkan contoh di Sungai Uti atau Dayak Iban di perbatasan antara Malaysia dan Kalimantan Barat tuh. Mungkin kalau ada teman-teman penonton dari Kapuas Hulu gitu ya. Itu masyarakat adat Dayak Iban itu punya tradisi yang disebut dengan tembawang. Itu konservasinya mereka dalam menjaga hutan. Apa tuh Mas tembawang? Jadi itu sistem pengetahuan tradisionalnya mereka bagaimana caranya menjaga hutan di Kapuas Hulu. Kayak mereka punya guide-nya sendiri. Iya, kira-kira mereka punya guideline-nya sendiri lah. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun begitu ya. Turun-temurun karena banyak situ terjadi misalkan illegal logging dan lain sebagainya gitu ya. Jadi jadi mereka menerapkan hukum adatnya sendiri atau sistem pengetahuan tradisionalnya sendiri untuk menjaga hutan itu. Kami juga pernah bikin satu penelitian di suku Moy di Papua Barat ya. Itu kami hitung kira-kira kalau masyarakat adat Moy Kelim itu mengelola wilayahnya sendiri menggunakan hukum adatnya sendiri, kira-kira dia bisa menguntungkan keuntungan atau menghasilkan keuntungan ekonomi seberapa besar? Jawabannya dari riset valuasi ekonomi yang kami lakukan itu, keuntungannya bahkan bisa melampaui pendapatan daerah di Papua Barat. Jadi bayangkan kalau misalkan masyarakat adat mengelola secara langsung wilayahnya dan dilindungi oleh negara, justru itu bisa berkontribusi terhadap negara. Lebih besar. Karena pendapatannya ternyata bisa melampaui pendapatan daerah. Jadi misalkan kalau pendapatan daerahnya dalam 1 tahun itu 300 miliar, dia bisa melampaui itu. Saya lupa angka pastinya, cuma nanti saya bisa kasih datanya. Kira-kira gitu ya. Berarti sebenarnya ini semua menjelaskan bahwa bisa bersandingan ya sebenarnya. Bisa bersandingan, sangat bisa bersandingan. Nggak usah kita lihat sebagai dualitas. Atau bahwa sesuatu yang sifatnya teknologis tuh berjalan sendiri, terus yang keadatan tuh dianggap kuno atau enggak. Sebenarnya enggak sih, karena memang mereka dengan caranya mereka sendiri juga emang ya itu adalah interpretasi mereka terhadap menjaga surroundingsnya mereka. Dan justru memang mereka karena udah turun-temurun ratusan tahun tuh jadi mereka kayak udah punya best practice-nya dari mereka sendiri. Cuman kan memang kalau kita bahas adat, top of mind kita tuh sering kolot nih, ketertinggalan nih dan sebagainya. Ternyata praktiknya beda. Praktiknya antara kemajuan dan adat itu juga bisa saling jalan beriringan. Banyak juga kok Mas teknologi-teknologi pertanian yang bersandingan dengan pengetahuan tradisional di kampung-kampung. Ya kalau Mas juga jauh-jauh nih ke Banten. Ya ini kan Jakarta ya, ke Banten. Banten itu punya tradisi yang disebut dengan Sarentaun yang tiap tahun mereka merayakan hasil panennya mereka. Dan panennya mereka itu juga ditentukan dengan kalender adatnya mereka. Meskipun pada saat panennya itu menggunakan teknologi-teknologi yang sudah maju, ya artinya kan tidak bertentangan. Gitu ya. Mas, penutup nih Mas untuk Mindshifters. Koeksistensi dari teknologi dan adat, dari lingkungan dan pembangunan, dan apakah ini semua bisa ditengahi? Tadi udah ada jawabannya nih. Closing statement dari Mas Yayan Hidayat buat para Mindshifters. Gimana caranya kita bisa membantu spreading awareness
dan bagaimana caranya kita bisa lebih dalam lagi apa aksi-aksi nyata yang bisa kita lakukan gitu untuk sosialisasi lebih jauh lagi gitu. Iya, Terutama tentang masyarakat adat. Tadi ya yang pertama adalah saya pikir ya ketika membahas masyarakat adat itu tidak perlu kita harus terlalu jauh kemudian membahas hal-hal yang sifatnya misalkan tidak bisa kita pahami misalkan ya. Bahwa ternyata ketika membahas masyarakat adat itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Kalau Mas dulu waktu kecil misalkan jangan keluar waktu maghrib misalkan. Iya. Ya, ternyata ada pamali-pamali. Ya, ada pamali-pamalinya. Iya, itu kan sebuah kepercayaan. Ya, yang memang apakah itu ada misalkan di ketentuan agama misalkan dan lain sebagainya kan tidak ada. Artinya itu kepercayaan kita. Nah, kepercayaan itulah yang harus dijaga kelestariannya kan kira-kira gitu ya. Nah, awareness publik itu penting dibangun untuk menjaga keberlangsungan adat istiadat kita. Nah, kalau misalkan Indonesia ini tanpa adat istiadat, yang terjadi adalah ya kita tidak ada yang membedakan kita dengan negara lain. Justru Indonesia ini yang dikedepankan karena dia sebagai negara yang multikultur gitu ya. Nah, kalau negara orang-orang datang ke Indonesia ini ya karena kebudayaannya yang banyak, kemudian destinasi wisatanya yang banyak dan lain sebagainya. Kalau kita tidak menjaga itu, yang terjadi ya apa perbedaan Indonesia dengan Amerika misalkan? Iya. Ya, apa perbedaan Indonesia dengan negara yang lain misalnya ya sama saja. Bali itu menjadi destinasi favorit ya karena selain alamnya bagus, adat istiadatnya banyak dan orang datang ke sana untuk memahami kompleksitas adat istiadatnya Bali misalkan. Nah, inilah saya pikir ya investasi terbaik untuk menjaga sumber daya alam Indonesia adalah dengan mengakui masyarakat adat. Saya pikir ya. Karena tadi 80% keanekaragaman hayati di dunia ini itu dijaga oleh masyarakat adat yang hanya sekitar 5%. Ya. Yang saat ini eksistensinya terancam ya. Ada banyak sekali masyarakat adat yang terancam punah. Justru aksi nyata yang saya pikir paling konkret dan paling mudah untuk dilakukan adalah tadi terus memperbincangkan ya pentingnya kemudian untuk melindungi dan mengakui hak masyarakat adat. Dan selama-lamanya iman paling tidak kita berusaha untuk menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada 1-2 orang ya terhadap tadi pentingnya untuk mengakui dan melindungi masyarakat adat. Kira-kira begitu, Mas. Kira-kira begitu. Kalau urusan-urusan yang advokasi dan lain sebagainya itu biar jadi urusan-urusan organisasi masyarakat adat lah. Begitu, Mas. Begitu ya. Tari saman, tari kontemporer. Mas Yahyan, terima kasih udah nge-share. Oh iya. Terima kasih juga Mas Kevin. Terima kasih. Ya, menarik. Terima kasih banyak Mas Yahyan atas waktu dan kesempatannya. Ya, saya terima kasih juga. Tadi udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak Mindshifters. Kalau misalkan udah nonton sampai sejauh ini merupakan topik yang sangat penting menurut saya, menurut Mas Yahyan, dan menurut kita semua. Ini patut diperbincangkan dan karena memang tadi salah satu cara untuk kita melestarikan adat, budaya dan lingkungan adalah ya keep talking about it lah. Yeah. Terus-terusan ngobrol soal itu karena sama komunikasi tadi ya. Benar, communication is key. Itu tadi. Pokoknya semoga yang tadi kita obrolin bisa menjadi insight dan wisdom yang berguna buat para Mindshifters. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa share, like, subscribe dan follow di platform-platform kami. Saya Kevin Sultan, signing out. Mindshifters, sikat! Terima kasih semua.